Hola Sobat Komsains, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaldin Janugraha, mahasiswa biologi MIPA Universitas Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah komunikasi sains. Videonya ini akan berupa interview tentang deforestation, land degradation, dan juga drought, atau dapat disingkat sebagai DLDD kepada orang non-biologi. Oke Sobat Komsains, jadi di sini saya sudah bersama dengan adik saya. Jadi kita akan membahas sesuatu hal atau topik yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, oke? Jadi sebelum langsung ke topiknya, mungkin kita kenalan dulu ya, oke? Di sini ada siapa? Nama aku Zahra, sekarang aku kelas 10 dan aku sekolahnya di SMA Visena Jagakarsa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, kamu pernah dengar nggak nih kayak berita tentang kekeringan yang ada di daerah-daerah di Indonesia? Kalau berita kekeringan di Indonesia sih nggak terlalu sering, tapi pernah dengar. Nah itu tuh bertanya kira-kira kapan? Oh yang aku pernah baca yang tahun lalu 2023 itu tuh terjadi di NTT. Oke, jadi ada berita tentang kekeringan di NTT. Nah, kan tadi kamu udah nyebutin bahwa ada berita tersebut. Nah, kamu tahu nggak nih bedanya kekeringan yang terjadi secara alami atau sama yang disebabkan manusia? Kira-kira bedanya apa tuh? Kalau sepengetahuan aku, kalau yang alami itu pasti karena faktor alam. Nah, salah satu faktornya tuh adalah iklim, karena kan iklim itu berpengaruh pada suhu bumi sama curah hujan. Nah, terus kalau misalkan yang disebabkan manusia, itu pasti karena manusia sendiri kan. Contohnya itu kayak penggundulan hutan secara ilegal gitu. Oke, jadi benar banget ya jawabannya. Jadi alami itu bisa disebabkan oleh iklim, dan manusia itu kayak penebangan atau lahan yang tadinya hijau jadi digusur gitu. Oke, lanjut. Kamu pernah lihat nggak nih lahan hijau atau hutan yang tadinya hijau banget terus tiba-tiba jadi digusur atau rata dengan tanah? Benar sih. Contoh yang paling simpelnya tuh di dekat rumah. Karena dulu tuh ada kayak hutan yang nggak hutan banget sih, maksudnya masih ada pohon-pohon gede, dan sekarang tuh udah nggak ada karena lahannya tuh dipakai buat perumahan. Ya, jadi kan kamu udah nyebutin nih kayak ada berita kekeringan sama hutan yang hijau jadi digusur nih. Kamu tahu nggak nih dua hal tersebut bisa mengakibatkan namanya desertifikasi, yang mana si desertifikasi ini bisa disebut menjadi satu istilah yaitu DLDD. Nah, jadi apa sih itu DLDD? Jadi DLDD itu singkatan dari desertifikasi, degradasi lahan, dan juga kekeringan. Jadi desertifikasi itu adalah keadaan ketika lahan yang tadinya bagus, terus juga hijau tuh menjadi lahan yang nggak bisa dipakai, terus hilang badan air kayak sungai ataupun vegetasi atau hutan-hutan yang kamu sebutin tadi. Oke, lanjut. Kamu tahu nggak nih gimana degradasi lahan dapat berkontribusi dalam desertifikasi? Nah, kalau menurut aku degradasi lahan itu kan kayak pengalih fungsian hutan menjadi pemukiman gitu atau sektor industri. Nah, karena biasanya kan kalau di daerah yang kayak pabrik atau banyak penduduk kayak pemukiman gitu kan biasanya minim kayak daerah resapan air gitu kan tanahnya, karena mostly itu di aspal kalau nggak di beton. Nah, jadi karena nggak ada daerah resapan itulah, jadi kayak nggak ada tanah yang nyimpen buat air itu. Nah, makanya tanah itu nggak dapat nutrisi sama nggak ada resapan air. Ya, jadi nggak ada resapan air. Ini gitu. Oke, jadi aku mau koreksi dikit. Jadi degradasi lahan itu mengurangi kemampuan lahan untuk nahan air. Jadi susah tuh kayak nutrisi dari hujan susah masuk ke tanah gara-gara nggak ada resapan-resapan gitu. Lalu juga menghambat tumbuhan buat tumbuh, dan kita juga gimana ya istilahnya tuh sulit juga buat dapat makanannya gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin ya kayak degradasi itu dapat berkontribusi terhadap terjadinya desertifikasi ini. Nah, kamu tahu nggak nih pengaruhnya dari DLDD terhadap
kehidupan masyarakat? Kalau DLDD itu kan kayak, jadi kan tadi yang udah disebutin tuh lahannya jadi kering, terus nggak ada air yang diterima sama tanah. Nah, karena lingkungannya itu kering dan nggak ada air yang untuk persediaan gitu, jadi mungkin bagi masyarakatnya itu kayak apa ya, kayak tadi kan tumbuhan susah buat hidup. Nah, jadi masyarakatnya nggak ada sumber pangan, terus juga apalagi kalau yang lingkungannya tuh yang mostly mata pencahariannya tuh petani gitu kan, jadi susah buat dapat penghasilan. Terus juga karena nggak ada air yang tampung, otomatis nggak ada air bersih kan. Nah, itu juga susah buat melakukan aktivitas kayak cuci, masak, atau bahkan minum kan, apalagi yang biasanya tuh ngambilnya dari sumur gitu. Terus juga buat yang paling penting mandi itu paling penting. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak mandi kan itu juga Gampang kena penyakit lah ya. Apalagi penyakit kulit. Betul banget. Jadi DLDD ini bisa mengakibatkan kita sulit akses terhadap air untuk misalnya kayak masak, minum, kebersihan. Terus juga kalau yang di sawah-sawah atau di desa tuh kita jadi sulit untuk bertani. Selanjutnya nih, sebagai pelajar nih ya, gimana sih cara kamu untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari DLDD? Karena aku pelajar, mungkin kita bisa ngelakuin yang dari hal simpel dulu, kayak misalkan kita kampanye kayak dari poster, terus kita sebarin lewat media sosial gitu. Nah, untuk tindakan di lapangan langsung kayak ya kita jangan ngikutin hal-hal yang bikin DLDD itu terjadi, kayak nembangin hutan, nyambutin tanaman. Nah, justru kita harus kebalikannya gitu, kayak nanemin tanaman, terus ya pokoknya jaga lingkungan biar itu nggak kering. Ya tadi kan tindakan yang secara langsung nih, kan masyarakat Indonesia tuh kayak dibilangin tuh ribet. Nah, kita sebagai pelajar pun juga harus kasih tahu nih, kayak sosialisasi ke orang-orang, apalagi yang orang dewasa ya kan, kayak kita tuh perlu nekanin konservasi tuh supaya orang-orang tuh juga tahu gimana mereka harus bertindak. Gimana paham tentang DLDD? Apa komitmen nggak nih buat menjaga lingkungan? Harus komitmen biar kita terhindar dari ya ancaman pemanasan global itu sih. Oke, jadi intinya kayak gitu ya teman-teman dan sobat Komsains. Jadi demikianlah interview saya dengan adik saya. Jadi see you next time. Dadah.